Oke ya, jadi di di potensi kognitif ini ada bisa ada di bahasa Indonesia, bisa ada di matematika. Di matematika namanya logika matematika, kalau di bahasa Indonesia namanya mungkin penarikan kesimpulan. Ya, jadi nanti di soal-soal itu banyak kita disuruh mencari kesimpulannya, begitu. Nah, ada dua tipe soal di sini ya. Yang pertama adalah eh, tentang pernyataan berkuantor. Oke ya, pernyataan berkuantor itu ada dua ya, ada dua jenis. Yang pertama universal, gitu ya. Nah, universal ini ada petunjuknya ya. Jadi ciri-cirinya itu ada kata semua ya. Ini universal. Seluruhnya, terus tidak ada, gitu ya. Misalkan peserta SNBT tidak ada yang pinter, begitu ya. Berarti artinya semuanya nggak pinter, begitu ya. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini ya, berarti artinya menunjukkan semuanya, gitu ya. Itu. Jadi negasi dari tidak ada, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah apa ya? Semua, seluruhnya, untuk setiap ya, untuk setiap, begitu ya. Jadi dalam satu dalam satu ruangan misalkan. Jadi kalau misalkan pernyataannya universal seperti ini, berarti enggak ada satupun yang berbeda. Jadi semuanya sama. Misalkan semua siswa pintar, begitu ya. Berarti dalam satu kelas itu semuanya pintar. Jadi enggak ada yang enggak pintar gitu, ya. Semua siswa lulus SNBT, gitu ya. Jadi semua siswa yang bimbel lulus SNBT. Nah, berarti artinya semuanya lulus. Jadi enggak ada yang lulus. Paham ya? Nah, jadi itu arti kata dari universal. Nah, jadi di sini pernyataan berkuantor itu menunjukkan kuantitatif ya, menunjukkan jumlah, gitu ya. Jadi menunjukkan jumlah suatu pernyataan. Makanya di sini kan semua, seluruhnya, gitu ya, atau untuk setiap, begitu. Jadi menyatakan jumlah. Nah, yang kedua adalah eksistensi. Nah, eksistensi ini berarti ada, gitu ya. Biasanya kata-katanya ada, gitu ya. Ciri-cirinya yang kedua adalah terdapat, gitu ya, atau sebagian, gitu ya. Atau misalkan apalagi terdapat sebagian, ada terdapat sebagian, kalimat apa lagi yang menunjukkan eksistensi. Artinya apa? Dalam satu kelas, misalkan ini dalam satu kelas, gitu ya, ada 100 siswa misalkan. Nah, jadi misalkan semuanya nggak pakai topi, gitu ya. Jadi ada satu siswa yang pakai topi, gitu ya, pakai topi. Oke ya, ada yang bilang oke ya, beberapa ya, beberapa. Nah, jadi artinya di sini eksistensi itu ya minimal ada satu yang berbeda dari yang lainnya, gitu ya. Jadi ini 100 siswa enggak pakai topi, terus satu siswa pakai topi, begitu. Jadi yang namanya eksistensi itu di antara ruangan itu ada yang berbeda minimal satu, begitu ya. Jadi ada, terdapat, sebagian, beberapa. Nah, sebagian ini bukan berarti setengah, gitu ya. Jadi bukan berarti setengahnya, bukan ya. Jadi bisa aja misalkan dari 100, jadi misalkan 2 siswa pakai topi, nah artinya ini juga bisa dikatakan sebagian, gitu ya.
Jadi sebagian siswa menggunakan topi, begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan eksistensi. Oke ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pernyataan berkuantor. Nah, jadi nanti adik-adik yang harus dilihat adalah bentuknya seperti apa gitu ya. Karena ada dua jenis. Yang kedua adalah ini di penarikan kesimpulan ya. Nah, yang kedua adalah nanti silogisme begitu ya. Yang kedua adalah bentuknya silogisme. Oke. Nah, jadi kita akan bahas yang tentang pernyataan berkuantor dulu ya. Ciri-cirinya adalah seperti ini, kita lihat di soalnya. Kita buka dulu ya. Oke, kita lihat di sini salah satu contohnya. Nah, apa sih gitu ya? Apa sih perbedaan soal-soal dulu dengan soal-soal yang sekarang begitu. Ya, atau nanti di SNBT. Nah, banyak siswa gitu ya yang enggan untuk mempelajari hal ini. Jadi bilangnya berbeda, berbeda, berbeda begitu ya. Sebenarnya sama aja. Apapun nanti soalnya, ketika penarikan kesimpulan, maka konsep inilah yang harus kita pakai. Nah, kita lihat gitu ya, soal-soal yang terakhir aja ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini kan tuh ya. Jadi berdasarkan paragraf 2 misalkan ya, kalau misalkan ada dia bisa lihat di soal-soal yang terakhir kalau udah foto udah ngeprint ya. Nah, kita lihat di sini ini tahun 2019 gitu ya, tahun 2020 gitu ya. Nah, tahun 2021, 2022 juga sejenis dengan tahun 2020 ya. Nah, cuman bedanya apa sih gitu ya tiap tahun ini gitu kan. Nah, ini kita lihat misalkan yang tahun 2019. Nah, perhatikan di sini. Manakah simpulan yang tepat kan begitu ya? Manakah kesimpulan yang tepat yang benar dari paragraf 2. Nah, kita lihat bedanya di sini gitu ya. Ini kan berupa teks. Ini kan berupa teks dari sini sampai sini. Kan begitu ya. Nah, terus yang ditanya kesimpulan. Nah, di sini, nah apa sih bedanya dengan tahun sebelumnya gitu ya, tahun dulu. Nah, kalau dulu kan di sini langsung to the point gitu ya. Kalau misalkan ada lihat di sini, ini langsung to the point ke soal gitu ya, ke pernyataan. Jadi kalau dulu langsung to the point ke pernyataan. Nah, ini kan langsung kan semua gitu ya. Terus Asep menghadiri pesta gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Nah, ini ada semua, ada sebagian kan begitu ya. Nah, bedanya apa dengan literasi? Nah, bedanya cuma itu doang gitu ya. Kita lihat nih. Nah, di sini kesimpulan. Nah, kita lihat literasinya. Nah, ini kan cuma berupa teks doang. Oke ya, sudah bisa dilihat ya. Nah, kita dilihat di sini di paragraf 2 ini hanya berupa teks. Intinya sama gitu ya. Kalau ada pernyataan penarikan kesimpulan, nah kita tinggal lihat aja petunjuknya ya kan. Kalau pernyataan berkuantor pasti ada kata apa begitu ya. Kalau universal ciri-cirinya ada kata apa aja. Kalau misalkan eksistensi ciri-cirinya ada kata apa aja. Nah, dari sini udah kelihatan ada kata semua kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada apa lagi? Kita lihat dibaca aja sini ya. Ciri-cirinya. Di sini ada sebagian. Udah beres. Pasti itu nanti akan menemukan sebuah kesimpulan. Nah, jadi bedanya adalah gitu ya. Nanti juga akan berupa kalimat seperti ini. Artinya kita harus memahami literasinya. Oke ya. Nah, jadi di sini literasinya nih, pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif dan seterusnya sampai sini. Cuman ketika penarikan kesimpulan, ya sama aja begitu ya. Jadi kalau kita paham konsepnya, apapun nanti soalnya nggak ada masalah. Nah, jadi bukan berarti apa namanya keluar atau nggak keluar gitu kan. Kan sekarang soalnya berbeda Om, bukan masalah begitu ya.
kita tetap harus kuasai konsepnya dulu. Kita belajar dari soal-soal yang dulu, yang apa namanya, materi-materi dulu gitu ya. Tujuannya apa? Kalau ini kan to the point gitu. Nah, kalau ininya udah bisa, nanti ketika soal-soal literasi ya kita akan lebih mudah. Nah, kalau ininya nggak bisa, soal literasi akan sulit nantinya. Begitu. Paham ya? Jadi bukan masalah ih kan berbeda misalkan, bukan ya, atau ih yang ngapain belajar tahun 2009 misalkan, bukan begitu gitu ya. Kita konsep dasarnya harus kita pelajari. Itu intinya ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kalau ada soal bentuk pernyataan berkuantor begitu. Oke ya. Nah, jadi di sinilah gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal penarikan kesimpulan apabila pernyataannya pernyataan berkuantor. Ciri-cirinya ya ada kata semua dengan ada kata sebagian. Begitu ya. Oke. Yang pertama adalah kalau katanya ada kata semua ya. Kita lihat di sini ada kata semua. Berarti di sini perhatikan di sini ada dua himpunan mesin sama katup. Gitu ya. Berarti artinya kalau misalkan kita buat himpunan, di sini ada himpunan mesin, ada himpunan katup begitu ya. Oke. Nah, cuman bagaimana penulisannya dua himpunan ini, mesin dengan katup begitu. Nah, kita lihat kalau himpunan itu digandeng dengan kata semua ya. Perhatikan di sini. Semua katup. Apa? Semua mesin. Berarti mesin harus ada di dalam katup begitu ya. Jadi mesin harus ada di dalam lingkaran. Berarti kalau kita tulis kalau mau digabungin berarti lingkaran ada lingkaran di dalam lingkaran. Yang di dalam itu adalah yang digandeng dengan semua ya. Berarti yang ini adalah mesin. Yang ini adalah katup begitu. Oke ya. Paham penulisan kalau ada universal ini. Ada kata semua. Jadi bagaimana cara menggambarnya begitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kalau ada kata sebagian. Nah, kalau ada kata sebagian, nah di sini perhatikan ada dua himpunan juga, mesin sama ukurannya kecil ya. Nanti di sini ada mesin, ada ukuran kecil. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kata sebagian, apakah ukuran kecil ada di dalam lingkaran mesin begini ya, atau mesin di dalam ukuran kecil begitu ya, atau bagaimana kalau sebagian? Nah, yang namanya sebagian, nah nanti kita nulisnya adalah begini, beririsan. Ini namanya beririsan ya. Ini adalah ukuran kecil. Begitu ya. Jadi yang dimaksud adalah ini. Jadi sebagian mesin berukuran kecil, berarti yang ini, gitu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang di sini, gitu ya. Nah, Om jadi ganti warnanya. Kalau yang warna biru, berarti ini berarti menunjukkan apa? Ukuran besar. Mesin yang berukuran besar, yakin? Atau mesin yang berukuran tidak kecil ya, gitu. Karena nanti bisa besar, bisa sedang, begitu ya. Karena belum tentu besar juga. Jadi nanti kalau misalkan ada di luar lingkaran, nah kalau ada yang di luar lingkaran, itu nanti kita tinggal ditambahin kata tidak atau bukan. Jadi tinggal ditambahin dengan negasinya. Tinggal tambahin negasi itu artinya tidak dengan bukan ya. Jadi jangan lawannya, jangan. Misalkan ukuran kecil jadi ukuran besar, jangan ya. Karena bisa jadi ukurannya sedang begitu. Maka yang paling cocok adalah nanti gitu ya.
Yang warna biru ini adalah mesin yang berukuran tidak kecil begitu. Berarti kalau yang di sini berarti apa nih? Kalau yang di sini. Apa kalau yang di Ukuran situ? kecil. Ukuran kecil, mesinnya bagaimana? Mesin dengan ukuran kecil. Yakin, mesin dengan ukuran kecil. Yang merah ini di dalam lingkaran mesin apa di luar lingkaran mesin? Di luar. Kalau di luar berarti tinggal diapain? Tinggal ditambahin kata Tidak. tidak atau bukan ya. Jadi ada yang bukan mesin begitu ya, berukuran kecil begitu ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi bedanya antara yang hitam, biru sama yang merah begitu. Paham di sini? Oke. Kalau misalkan udah paham, nah nanti kita bisa membaca ini gitu ya. Nah, bagaimana menggabungkan semuanya? Nah, tadi kan baru satu-satu ya, baru yang semua dengan yang sebagian. Udah bisa bedain ya. Pokoknya kalau ada kata semua berarti ada lingkaran di dalam lingkaran. Nah, yang di dalam siapa? Yang digandeng dengan semua. Berarti ini adalah mesin. Begitu ya. Yang ini adalah katup. Nah, jadi cara ngebacanya bagaimana? Kalau yang ini. Nah, kalau yang hitam. Yang hitam ini berarti semua mesin memiliki katup. Kalau yang di ini berarti apa nih? Kalau misalkan Om Jar tunjuk yang ini ya. Berarti ini cara bacanya bagaimana? Ya. Semua atau sebagian? Semua atau sebagian? Nah, perhatikan dulu di sini ya. Yang ini di luar apa? Mesin. Di luar mesin. Di dalam apa? Katup. Katup. Berarti bisa dibaca apa kalimatnya? Bukan mesin memiliki katup. Iya, jadi ada yang sebagian bukan sebagian yang bukan mesin memiliki katup begitu ya. Jadi nanti bisa bukan bisa tidak tinggal cari aja yang pas teksnya gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana menggabungkan dua pernyataan? Semua mesin memiliki katup dengan sebagian mesin berukuran kecil. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang pertama semua berarti ada lingkaran di dalam lingkaran begitu ya. Ini adalah katup, ini adalah mesin. Terus di sini sebagian mesin berukuran kecil. Ingat kalau ada kata sebagian itu berarti pakai irisan. Begitu. Berarti ini adalah kecil. Nah, kemungkinan jawabannya di soal cuma ada 3. 1, 2, 3 begitu. Paham ya? Jadi ada 3 jawaban di sini. Yang pertama, kemungkinannya yang di sini. Yang kedua, kemungkinannya yang di sini. Ketiga, kemungkinannya yang di sini. Semuanya ada jawabannya. Oke, kalau misalkan yang ini jawabannya dibacanya apa berarti? Sebagian mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Oke, sebagian mesin berukuran kecil dan memiliki katup, betul. Ada nggak yang kayak gitu di opsinya? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kemungkinannya yang ini, gitu ya. Oke, kalau yang warna biru dibacanya apa? Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Oke. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Ada jawabannya? Ada. Ada. Dodol ya. Nah, jadi kayak gitu.
Paham ya? Jadi kalau misalkan dengan teks ini udah pasti benar. Kalau misalkan nggak ada yang ini, nah ada deh bisa cari yang hitam. Ada nggak kalimatnya? Begitu. Kalau ada ya berarti itulah jawabannya. Jadi kemungkinan jawabannya cuma ada 3 kemungkinan. Jadi bukan berarti apa namanya ketika jawab ini, oh nggak ada jawabannya, di opsinya nggak ada, salah, bukan ya. Mungkin aja yang dimaksud jawabannya adalah yang ini. Mungkin aja yang ini. Ada 3 kemungkinan jawaban, maka tinggal dicari. Begitu. Jadi kalau misalkan nggak ada di sini, jangan nyerah gitu ya. Misalkan yang merah nggak ada nih. Nah, ada deh, tinggal cari yang warna biru atau ya cari yang warna hitam ini. Oke ya, paham ya? Begitu. Tinggal lihat di opsi ada nggak kalimatnya. Kalau ada ya berarti itulah jawabannya. Oke ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, apa bedanya dengan soal yang sekarang yang terakhir Om? Nah, soal yang terakhir itu bedanya adalah di sini kesimpulannya udah ada. Tuh ya. Nah, ini kan kesimpulannya udah ada. Adik-adik cuma disuruh menggambarkan kualitas kesimpulan ya. Pasti benar, mungkin benar, pasti salah, mungkin salah, tidak. Nah, jadi kayak gitu doang. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik paham dengan himpunan, ya otomatis ini pasti kita bisa jawab salah nih gitu ya. Kesimpulannya begitu ya, jelas atau misalkan oh pasti benar misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kayak begini gitu ya, ada di sini, misalkan kesimpulannya ya pasti jawabannya pasti benar kalau kalimatnya sesuai dengan kalimat yang di sini. Kalau kalimatnya sesuai dengan kalimat yang di sini ya berarti pasti benar begitu ya. Kalau kalimatnya sesuai yang di sini ya pasti benar juga gitu ya. Tapi kalau di luar ini gitu ya. Nah, misalkan di sini misalkan ya posisinya. Nah, ini mungkin benar gitu ya. Kalau misalkan posisinya di ini ya, atau di sini mungkin benar gitu. Jadi kalau misalkan yang pasti salah itu ya di luar konteks ini gitu ya, di luar konteks himpunan ini. Kalau misalkan nggak ada jawabannya. Oke ya. Kita kembali lagi ke soal pertama. Oke, nomor 2. Jawabannya apa? Nah, jadi di sini juga kalau ada kata semua dengan sebagian, jawabannya pasti sebagian. Sehingga adik-adik bisa mengeliminasi ini, gitu ya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C sama D. Oke, jawabannya apa? C. Yang C. Benar ya? Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Oke, betul ya. C. Yang lain bagaimana? Nah, kalau bingung boleh pakai ini ya, pakai lingkaran ya, apa namanya himpunan. Di sini guru dan dosen dengan pakai buku ya. Nah, jadi di sini pakai semua. Berarti ini ada buku, ini ada guru sama dosen. Oke, guru misalkan ya, guru dan dosen. Terus yang ini sebagian guru dan dosen pakai internet. Nah, berarti guru dan dosen karena pakai sebagian ini berarti irisan. Ini adalah internet, begitu. Nah, kalau kita pakai ini jawabannya udah pasti betul. Nah, yang manakah ini ya jawabannya? Begitu ya. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Jadi jawabannya ini yang sini ya. Oke. Berikutnya nomor 5. Coba nomor 5. Ya, berikutnya nomor 5. Silakan, apa jawabannya nomor 5? B. Yang bebek, yakin? Ntar, Om.
Oke, bagaimana? B. Yang B. Ya. Ya, pokoknya kalau ada semua sama sebagian, nah ini pasti bukan jawabannya kan. Ada tinggal ngecek A atau B kan, gitu ya. Nah, udah ini sebenarnya langsung ketemu jawabannya B ya. Oke, nomor 6. Apa jawabannya? E. Yang E. Yang E. Yang E ya. Nggak usah dijawab ini ya, udah ketahuan karena ini semua ya. Gitu. Mana lagi? Oke. Yang 8, nomor 8. Apa jawabannya 8? Yang nomor 8, apa jawabannya? Apa? E. Yang E. Oke, ada yang bilang E. Oke, yang lain bagaimana? Yakin yang E? C. Yang apa? C. C. Oke, ada yang jawab C. Ada lagi? Yang A? Enggak ada. Yang jawab A. Oke ya, kita lihat. Kalau misalkan ada adik bingung, di sini ada 2 himpunan ya. Himpunannya apa aja? Pelamar, beasiswa, sama lulus tes Inggris ya. Oke, berarti kita bikin karena ada kata semua, berarti ada lingkaran di dalam lingkaran kan begitu. Berarti yang ini adalah pelamar beasiswa. Pelamar beasiswa atau tulis di dalam deh ya, nggak apa-apa. Ini adalah pelamar beasiswa gitu. Yang ini adalah lulus tes Inggris. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa melamar beasiswa. Jadi beberapa mahasiswa. Berarti mahasiswa ini beririsan dengan pelamar ya. Nah, pelamarnya kan ini ya. Nah, ini mahasiswa misalkan begini. Ini adalah mahasiswa. Nah, maka ada 3 ini mahasiswa. Ada 3 jawaban kemungkinannya kan. Gitu ya. Yang pertama yang ini dibacanya apa? Yang kedua yang ini dibacanya apa? Yang ketiga yang ini dibacanya apa? Begitu. Jadi yang mana nih? Yang ini. Kalau yang ini apa nih? Kalau yang tengah. Dibacanya Beberapa apa? pelamar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Oke ya, jadi beberapa pelamar beasiswa dan mahasiswa gitu ya. Karena di sini termasuk mahasiswa ya, yang hitam ini ya. Oke. Harus lulus tes bahasa Inggris. Jadi di sini adalah oke. Kalau yang E benar apa salah? Beberapa pelamar beasiswa tidak ikut bahasa Inggris. Benar apa salah? Benar. Kalau yang E udah pasti salah. Salah. Ya, kenapa? Karena di sini semua pelamar beasiswa harus lulus tes. Jadi kalau beberapa berarti salah dong, gitu ya. Karena kalau semua itu berarti enggak ada yang enggak tes. Paham ya? Karena ini semua. Tapi kalau beberapa, misalkan
beberapa mahasiswa melamar beasiswa. Berarti ada nggak yang nggak melamar beasiswa kalau beberapa? Ada. Ada gitu ya. Paham ya? Nah, jadi kalau semua itu pasti harus lulus tes. Kalau konteksnya adalah universal. Oke ya. Jadi kalau yang E udah pasti salah. Gitu. Nah, yang A bagaimana? Benar apa salah yang A? Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa. Benar apa salah yang A? Salah. Apa? Salah. Salah. Salahnya kenapa? Nah, yang Benar, A, benar Om. ya, yang A betul ya. Hmm. Yang A betul, yang C betul. Paham sini? Paham. Yang A betul, yang C betul. Cuman yang paling benar yang mana? Begitu ya. Yang paling tepat yang mana? Nah, yang paling tepat adalah yang harus memuat dua teks. Ya, dua pernyataan. Begitu. Sedangkan di sini yang A itu hanya satu pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan dari sini aja. Kan begitu ya. Karena beberapa mahasiswa melamar beasiswa. Berarti beberapa kan? Atau kalau dibaca sebagian gitu ya. Sebagian mahasiswa melamar beasiswa. Berarti sebagian laginya kan enggak melamar beasiswa kan? Begitu ya. Nah, jadi yang di apa namanya? Yang A itu hanya satu pernyataan doang. Sedangkan yang bahasa Inggrisnya di sini enggak disebutkan. Begitu ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena yang pertama beberapa mahasiswa, dari teks yang kedua disebutkan. Terus yang berikutnya adalah lulus tes bahasa Inggris. Yang ini disebutkan. Nah, jadi karena dari dua pernyataan ini disebut, maka yang paling tepat adalah C. A dan C benar, tapi yang paling tepat adalah yang C. Begitu. Paham ya di sini? Nah, jadi itu yang harus adik-adik pahami ya ketika menarikan kesimpulan. Oke, nomor 12. Nomor 12. Yang C, Om. Oke, 12 yang C katanya. Ada yang lain? Ada yang lain 12 yang C? Yang C B, ya, Kak. yakin? Yang B. Yang B, yakin? Ayo hati-hati ya. C atau D Om? Hah? C atau D? Oke, ada yang C, ada yang D ya. Kalau yang bebek ini nggak mungkin ya, karena ada kata semua ya. Jadi kalau di sini semua, terus di sini beberapa, jawabannya pasti beberapa gitu ya. Oke, kita lihat ya, apakah benar yang mana nih? Ada dua jawaban, C sama D begitu ya. Oke, kalau misalkan nggak yakin, paling enak pakai himpunan. Berarti semua pemain bola berlari kencang. Oke, berarti yang di dalam lingkaran yang mana? Yang pemain bola apa Pemain yang berlari bola. kencang? Oke, ini pemain bola ya. Pemain bola. Ya, betul, pemain bola. Berarti yang berlari kencang yang di luar ya. Berlari kencang. Nah, kalau beberapa, ingat kalau beberapa itu beririsan ya. Anak kelas 10 adalah pemain bola gitu ya. Oke, berarti di sini ada anak kelas 10. Kelas 10 gitu ya. Adalah pemain bola beberapanya. Nah, jawabannya adalah ada 3 kemungkinan. Yang ini, sama yang ini. Tinggal dicari yang pas gitu ya. Yang pertama kita cari dulu yang tengah gitu ya. Yang ini kita cari. Coba.
Kalau itu jawabannya apa tuh? Beberapa anak kelas 10 bermain bola berlari kencang. Oke ya, itu yang lengkapnya ya. Jadi beberapa anak kelas 10 adalah pemain bola dan bisa berlari kencang. Begitu. Oke ya. Nah, maka kalimat yang paling tepat adalah yang C. Iya, betul yang C ya. Kalau lengkapnya kayak tadi ya. Jadi beberapa anak kelas 10 adalah pemain bola dan bisa berlari kencang begitu ya. Itu kalimat lengkapnya. Oke. Mungkin karena udah pada bisa ya. Nah, nanti sisanya adik-adik bisa jawab. Ini ada di buku TPS ya. Kalau misalkan adik-adik bisa ini ya untuk lengkapnya. Oke. Kita lihat yang 13 satu lagi deh ya. 13 apa nih? Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Kesimpulan yang benar adalah apa? Apa? Oke, yang E. Yang B. Yang B. Oke, ada yang jawab B. Om. Yang E. Yang E, Om. Yang Ken. Oke ya. Yang E ya. Di sini berarti pandai. Yang ini berarti apa nih? Siswa ya. Siswa sama lulus. Ya. Ini siswa lulus ujian ya. Siswa lulus ya. Lulus ujian terus Kelas pernyataan yang 12. kedua kelas 12 ya. Bukan siswa pandai. Berarti sebagian, kalau misalkan sebagiannya bukan siswa pandai, berarti sebagiannya apa? Enggak Siswa paham. tidak pandai. Tidak pandai. Ya, kalau bukan pandai berarti sebagiannya lagi pandai ya. Jadi kayak gini peririsannya. Paham ya? Ini yang tidak pandai gitu ya. Yang ini tuh yang tidak pandai. Jadi yang posisi ini tidak pandai, yang di sini berarti pandai. Gitu ya. Ini yang warna ini. Ini yang pandai, yang warna biru ini tidak pandai. Oke ya. Nah, jawabannya yang mana? Yang ini ya. Gitu. Kalau yang ini jadinya apa tuh? Sebagian. Siswa kelas 12. Iya, ini kelas 12 ya. Kelas 12. Jadi sebagian siswa kelas 12 Yang pandai. yang Pandai tidak lulus pandai ujian. Tidak. iya, tidak lulus ujian ya, karena di sini siswa lulus gitu ya. Yang ini siswa lulus, ini di luar siswa yang lulus, berarti tidak lulus ujian. Begitu. Nah, cuman yang pandainya dihilangin gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Betul. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab soal teks begini? Nomor 35 kita lihat yang tadi ya. Om, Berdasarkan. boleh tanya, Om. Ya, boleh. Itu cara ngirisnya tuh gimana sih, Om? Harus keluar dari semua yang udah yang pandai apa gimana yang tadi nomor 13? Harus ngirisnya bagaimana? Oke. Beririsannya dengan apa? Yang kalimat ini. Apa dengan apa yang kalimat ini? Yang pandai sama kelas 12. Ya, pandai sama kelas 12 kan begitu, beririsan. Paham ya?
Ngerti nggak? Jadi kalimat yang kedua ini itu beririsannya dengan yang pandai, ini ya, pandai dengan yang kelas 12 begitu. Terus yang bikin bingung apa? Beda dengan tadi kalau yang ini gitu ya. Yang beririsan adalah kelas 10 sama pemain bola. Kebetulan pemain bolanya yang ada di dalam begitu ya. Oh Paham iya, nggak? iya. Paham, paham. Ya, Iya. gitu. Tapi kalau misalkan beririsannya misalkan beberapa anak kelas 10 berlari kencang misalkan. Jadi kalau misalkan beberapa kelas 10 berlari kencang berarti nanti beririsannya yang kelas 10-nya begini. Begitu ya. Paham? Karena beririsannya dengan yang berlari kencang. Jelas di Berarti sini? misalkan tidak berlari kencang beberapa kelas 10. Beberapa kelas 10 tidak berlari kencang, boleh kayak gitu ya. Paham ya? Iya, makasih Om. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kapan irisannya yang di dalam, kapan irisannya yang di luar, tergantung himpunan yang diiris dari soalnya ini, gitu ya. Diirisnya dengan yang mana? Pokoknya kita harus tahu pernyataan yang pertamanya bagaimana, begitu ya. Oke, Iya. kita lihat soal teksnya, gitu ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir dengan soal literasi, gitu. Nah ini sebenarnya soal literasi, apa sih literasi ya? Soal teks di sini adik-adik harus baca, gitu ya. Cuman bagaimana cara menarik kesimpulannya, begitu. Oke. Ya, kita tinggal cari ada kata sebagian sama semua. Pokoknya ada kata eksistensi, gitu ya. Ada kata universal atau menyatakan jumlah, gitu ya. Oke. Jawabannya apa? Perhatikan di sini. Semua perempuan yang menikah dini berisiko tinggi untuk bercerai. Berarti kan ada dua nih. Perempuan usia dini, gitu ya. Yang kedua adalah resiko untuk bercerai, begitu ya. Resiko tinggi untuk bercerai. Nah, di sini sebagian perempuan yang beresiko tinggi untuk bercerai. Nah, ada kalimat yang sama ya. Mengalami kekerasan rumah tangga. Ini kalimat yang ketiganya berarti kekerasan dalam rumah tangga. Maka kesimpulannya yang mana? Nomor 35. Ayo, kesimpulannya yang mana? Yang B, Om. Yang B, Om. Yang B. Yang bebek. Yakin? Yakin ya? Oke. Jadi sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Udah kan? Gampang kan? Simple. Gitu ya. Nggak usah pusing. Nah, jadi kalau soal-soal dulu itu ya untuk pemahaman konsep kita begitu ya. Nanti soalnya dalam bentuk teks apapun ya kita bisa jawab. Diubah apapun kalau kita paham konsepnya ya kita bisa jawab begitu. Nah, tapi kalau yang nggak paham ya jawab ini pasti agak kesulitan juga. Pasti dibaca dari awal sampai akhir pasti dibaca sampai sini ya. Gitu. Sampai dipahami segala macamnya. Nah, padahal kan dicek semuanya gitu ya. Kalau yang nggak paham. Oke, ya. Tolong diagramnya, nggak ngerti. Gimana? Tolong bikin diagramnya, Om. Bikin diagramnya. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke ya, perhatikan di sini. Semua perempuan berarti kalau ada kata semua bagaimana tadi? Gambarnya? Perempuannya di dalam. Ya, perempuannya di dalam, bercerainya Usia dininya di luar. Yang di di luar. luar ya. Yang di Ya. luar.
Oke, jadi kalau misalkan kita gambar, oke, di sini ya jangan ada space. Berarti ini perempuan, gitu ya, perempuan yang menikah di usia dini ya. Yang di sini berarti ini bercerai. Begitu, paham ya? Beresiko cerai ya. Oke. Nah, terus kalimat yang kedua adalah apa? Sebagian. Ingat kalau sebagian berarti harus beririsan. Oke ya. Nah, diirisnya dengan apa? Dengan apa nih? Resiko tinggi bercerai ya. Oke, dengan yang ini ya. Terus kekerasan dalam rumah tangga. Oke, kekerasan. Nah, jadi diirisnya dengan yang bercerai ya. Nah, jadi kalau dibuat himpunan begini. Gitu ya. Ini kekerasan. Oke, paham? Nah, jawabannya di sini. Begitu. Jadi sebagian perempuan yang menikah, ini kan perempuan menikah ya. Ini perempuan menikah gitu ya. Usia Jadi dini, Om. usia dini ya. Iya, menikah di usia dini, benar. Jadi perempuan yang menikah di usia dini. Oke ya. Jadi yang soalnya yang ini ya jawabannya. Jadi sebagian perempuan yang menikah di usia dini, terus ada kata bercerai. Bercerai itu apa tadi kalimatnya? Beresiko tinggi untuk bercerai dan mengalami kekerasan gitu ya dalam rumah tangga. Paham ya? Nah, itu yang lengkapnya. Jadi yang lengkapnya adalah sebagian gitu ya, sebagian perempuan yang menikah di usia dini gitu. Terus ini kan di dalam bercerai itu kalimatnya apa? Beresiko tinggi. Jadi beresiko tinggi. Ini kalau lengkapnya ya. Bercerai gitu ya. Dan mengalami Kekerasan. ya kekerasan rumah tangga. Nah, sehingga kita singkat ya. Beresiko tinggi bercerai itu dihapus begitu ya, sehingga bisa disingkat adalah sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan rumah tangga. Begitu. Oke ya, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kalau kalimat yang sama, nah teks yang sama biasanya hilang gitu ya. Kalau yang lebih singkatnya ya. Jadi teks yang sama apa kalimat yang sama di sini gitu ya, pernyataan yang sama kan beresiko tinggi untuk bercerai, di sini juga beresiko tinggi untuk bercerai. Nah, ini nanti hilang gitu. Oke. Nomor berapa nih? Nah, ini ya. Ini sama nomor 38. Coba. Nomor 38 bisa dilihat ya. Berdasarkan paragraf 2, kesimpulannya apa? B, Om. Yang B, paragraf 2. Oke. Apa petunjuknya? Beberapa. Beberapa yang mana? Ada beberapa. Beberapa industri batik. Beberapa industri batik. Ini kedua ya. Di mana nih? Ada lagi selain itu ini? Terus apa lagi?
Industri batik mengalami fluktuasi. Industri batik mengalami fluktuasi. Yakin? Ayo. Tidak ada industri batik. Nah, ini tidak ada industri batik ya. Ini ada kata tidak ada. Berarti ini menyatakan universal ya. Jadi enggak ada satupun gitu ya. Tidak ada satupun industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Atau semua industri begitu ya. Jadi tidak ada itu bisa kita artikan semua industri batik tidak dapat bertahan secara terus-menerus begitu ya. Oke, jadi ada dua pernyataan seperti ini. Jadi kesimpulannya apa? Berarti ini sama aja dengan semua ya. Semua di sininya tidak dapat bertahan ya. Begitu, tidak dapat bertahan secara terus-menerus. Nah, jadi ada kata tidak ya. Kalau mau diganti dengan kata semua. Begitu ya. Jadi kalau misalkan mau diganti dengan kata semua berarti semua industri batik gitu ya, tidak dapat bertahan secara terus-menerus. Terus beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Maka jawaban yang benar adalah yang mana? Yang paling tepat. Om. Yang E, oke, ada jawab yang E. E. Beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. Yang bagaimana? Di Pekalongan meningkat, Om. Yang E. Nah, di sini ada akan tetapi ya. Berarti situasi industri batik Pekalongan berbeda. Artinya apa? Ini jadi gugur. Gitu ya. Jadi ada yang bisa bertahan ya secara terus-menerus. Oke, yang itunya yang mana? Oke, di sini ya. Situasi industri Pekalongan berbeda. Data pemerintah Pekalongan menunjukkan bahwa terdapat 1.719 unit usaha yang tersebar di 3 kecamatan. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya ya. Yang B berarti. Jadi yang bebek berarti ya. Jadi jawabannya adalah yang bebek karena ada ini penyangkalan ini ya. Jadi nah, kalau misalkan cuma 2 kata ini doang ya. Kalau cuma 2 pernyataan ini doang, jawabannya yang mana? Tanpa ada ini ya. Tanpa ada ini. Ya, yang E ya betul. Jadi jawabannya yang E kalau tanpa ada akan tetapi. Karena ada akan tetapi gitu ya. Nah, itu jawabannya adalah yang bebek. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Nah, itu bedanya soal literasi gitu. Maka harus hati-hati. Paham ya? Jadi setiap kita jawab ada jawabannya ya, benar juga kan begitu ya. Jadi bisa E, bisa B. Nah, kita cari yang paling tepat dalam teks ini. Oke, nah berikutnya adalah kita belajar silogisme. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, apa bedanya silogisme dengan pernyataan berkuantor ya? Untuk mencari penarikan kesimpulan. Nah, bedanya adalah gitu ya. Kalau pernyataan berkuantor itu menyatakan jumlah ya. Jadi menyatakan jumlah atau kuantitas. Begitu kan tadi semua gitu kan berarti kan menunjukkan ini ya jumlah ya. Jadi ada banyak begitu ya. Jadi semuanya enggak ada satupun kan begitu ya. Kalau semua itu. Atau untuk setiap. Nah, itu atau ada beberapa berarti kan menyatakan jumlah ya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau silogisme itu adalah pernyataannya berupa sebab akibat. Ya, jadi berupa sebab akibat.
Atau ciri-cirinya yang paling mudah adalah ada jika maka. Kalau kata jika makanya enggak ada, berarti adik-adik harus lihat apakah ini pernyataan sebab akibat begitu. Ya, contohnya misalkan ini ya. Jika saya lulus ujian, jika saya belajar, maka saya lulus SNBT. Kan gitu ya. Jadi jika saya belajar, maka saya lulus SNBT. Begitu ya. Nah, ini adalah sebab akibat. Kenapa saya lulus SNBT? Ya karena saya belajar, begitu ya. Jadi sebabnya adalah karena saya belajar. Jadi nanti kalau enggak ada kata jika maka, adik-adik harus cari mana yang menyatakan sebab akibat. Begitu. Oke ya. Nah, bagaimana cara menjawab soal-soal silogisme? Kita lihat di sini. Oke ya, kita lihat di sini penarikan kesimpulannya. Penarikan kesimpulannya, kalau misalkan kalimatnya adalah berupa implikasi atau silogisme ya. Mana? Ini apa? Mau ya? Saya belum makan. Oke ya, kita lanjut. Yang pertama adalah modus ponen ya. Modus ponen itu ada pernyataan satu, jadi premis itu adalah pernyataan satu. Jadi ini dibacanya simbolnya adalah panah ya. Jadi panah itu adalah jika P maka Q gitu ya. Jika P maka Q. Nah, Q-nya ini adalah kalimat. P sama Q-nya adalah kalimat. Terus premis kedua gitu adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke ya. Jadi misalkan jika saya lulus ujian, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Lulus SNBT ya, udah enggak muat. Oke. Terus pernyataan yang kedua, jika saya belajar. Enggak pakai jika ya, tapi saya belajar begitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nah, Q-nya ini kan Q ya. Q-nya adalah saya lulus SNBT. Enggak pakai maka ya. Jadi saya lulus karena cuma Q-nya doang. Lulus SNBT. Begitu. Nah, itu adalah modus ponen. Oke. Nah, berikutnya adalah modus tolen. Modus tolen. Pernyataan satu, jika P maka Q, yang ini ya, jika P maka Q, terus yang ini adalah negasi. Jadi kalau ada simbol begini, nah yang ini itu berarti artinya negasi, tinggal dikasih kata bukan atau tidak begitu ya di kalimatnya. Oke. Jadi nah nanti kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya ini, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Terus di sini negasi Q. Saya tidak lulus ujian. Begitu ya. Saya tidak lulus SNBT. Berarti kesimpulannya adalah apa? Negasi P. Berarti saya tidak belajar. Oke ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah silogisme. Yang terakhir pernyataan silogisme. Jika P maka Q. Pernyataan yang kedua, jika Q maka R. Kesimpulannya apa? Nah, kita lihat di sini ini harus sama nih kalimat yang sama. Gitu ya.
Jadi nanti P maka R kesimpulannya ya. Jadi jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke. Nah, biasanya di soal gitu ya, biasanya yang ini enggak ada gitu. Kadang enggak ada jawabannya, misalkan jika P maka R. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti hasil jawaban kita salah, bukan ya. Misalkan begini ya, contohnya. Jika saya rajin belajar, maka nilai SBMPTN saya tinggi. Jika nilai SBMPTN saya tinggi, maka saya lulus FKUI. Kesimpulannya apa? Jika saya rajin belajar, maka saya lulus FKUI. Begitu. Oke ya. Nah, tapi di soal nggak ada, di jawabannya, di opsinya nggak ada yang begini. Ya, Om, di opsinya nggak ada. Jika saya rajin belajar, maka saya lulus FKUI. Nggak ada begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, maka adik-adik harus hafal yang namanya ini ya, ekivalen. Nah, ini ya. Nah, jadi harus hafal rumus ekivalen. Ekivalen itu nilainya apa? Senilai ya. Jadi ekivalen itu senilai. Nah, jadi kalau misalkan enggak ada jawabannya, maka dua rumus ini wajib hafal. Begitu. Ya. Jadi dua rumus ini wajib hafal. Nah, perhatikan kalau yang pertama rumusnya P maka Q, jika P maka Q itu ekivalen atau sama dengan negasi P atau Q. Nah, yang ini dibacanya atau ya. Gitu. Jadi yang ini dibacanya atau. Jika makanya nggak pakai lagi. Gitu ya. Jadi negasi P atau Q. Nah, yang ininya dinegasikan. Begitu. Jadi kita kembali lagi ke soal ini. Om, nggak ada opsinya yang ini. Nah, berarti kita harus cari. Ingat rumusnya. Kalau nggak ada P maka R, berarti kita pakai ekivalennya, negasi P atau R gitu ya. Berarti apa? Saya tidak rajin belajar atau begitu ya. Atau saya lulus FK. Lulus FK UI. Nah, jika makanya nggak usah dibawa. Karena jika maka itu hanya untuk implikasi, ya simbolnya panah begitu. Oke ya. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Kalau misalkan masih enggak ada, yang ini masih enggak ada. Oke, berarti pakai rumus yang kedua, ekivalen yang kedua, yang ini ya. Begitu. Gimana cara ngafalinnya? Jadi kalau misalkan P maka Q, ditukar posisinya. Terus kasih negasi. Negasi Q maka negasi P. Gitu ya. Oke ya. Jadi rumus yang pertama ciri-cirinya ada atau. Rumus yang kedua bentuknya implikasi. Tapi dibalik. Gitu ya. Jika saya tidak lulus, jika saya tidak lulus FKUI, maka saya tidak rajin belajar, gitu ya. Oke ya, paham ya? Nah, jadi kayak gitu. Om, nggak ada yang ini jawabannya di opsinya. Nah, kemungkinan kedua jawabannya adalah negasi R, maka negasi P, begitu. Kalau jawabannya misalkan yang ini nggak ada, maka adik-adik harus cari ekivalennya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan di sini? Jadi nanti kalau silogisme ada 3
jawaban kemungkinannya bisa langsung begini, bisa rumus yang pertama, bisa rumus yang kedua begitu. Jadi ada 3 kemungkinan jawaban. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita kalau nggak ada pertanyaan ya, kita langsung ke soal silogisme. Oke, yang gampang dulu dari kalimatnya. Oke, 26. Yang gampang dulu. Jawabannya apa? 26. A. Oke, Gayu Lingga jawab A. Yang lain? A juga, Om. Oke, Hanum A. Yang lain? Iya, Om. Yang A, oke ya. Jadi kalau misalkan mau ditulis rumusnya adalah jika lampu menyala maka ibu datang. Berarti ini adalah P-nya. Yang ini adalah Q-nya. Gitu kan? Jika ibu datang ini berarti Q, yang ini adalah R, gitu ya. Berarti P maka Q, terus Q maka R. Nah, ini sama. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. P-nya adalah jika lampu menyala, maka Tina pergi. Oke, yang A ya, betul. 27. Apa 27? A. Yang A juga. Jika sedang demam, harus berdoa ya. Oke? Ada yang lain jawabannya selain A? Enggak ada ya? Oke. Nah, kita lihat nomor 2 berapa nih? Oke nih, 21. Dua satu apa? P-nya yang mana P-nya? Jika taman X dipelihara. Oke, ini adalah P. Q-nya ini berarti ya. Terus, pernyataan yang kedua, R-nya yang mana? Taman yang menarik. Taman yang menarik dikunjungi ya, untuk dikunjungi. Nah, ini adalah pernyataan sebab akibat. Kenapa gitu kan? Menarik untuk dikunjungi ya karena ini. Nah, berarti ini adalah Q-nya begitu ya. Jelas? Cuman ini tulisannya kebalik, ini adalah R-nya ya, gitu. Jadi sebab terus akibat. Sebab ini akibat gitu. Maka kesimpulannya ya. Jadi apa jawabannya? B. Jika yang dodol B. taman bebek, Bebek. taman X terpelihara sehingga menarik untuk dikunjungi. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Gampang ya? Nah, kalau dulu gampang. Cuman agak ke sini agak susah. Kita lihat misalkan oke, nomor 30 dulu deh. Oke, nomor 29 dulu, 29. Coba apa jawabannya 29? Bagaimana 29? Dapat enggak? B, Om. Yang bebek. Laporan kegiatan
belum diserahkan, berarti honor pimpinan tidak dibayarkan. Oke. Ada yang lain? D. Yang dodol katanya. Oh. Gimana? Yang dodol. Harus dibuat rumusnya ya. Kalau misalkan bingung, dibuat rumusnya. Oke, sini lihat. P-nya yang mana? Pernyataan 1 nih. Pernyataan 1 ini P-nya yang mana? Kegiatan Ya. telah dilaksanakan. Oke, kegiatan telah dilaksanakan. Ini adalah P karena ada kata jika ya. Ini P, berarti yang ini Q-nya. Gitu ya. Ini adalah Q-nya. Kalimat yang kedua udah jelas ada jikanya ya. Jika laporan kegiatan telah diserahkan. Karena ini kan menyerahkan ya. Berarti ini adalah Q-nya. Yang ini adalah Q. Berarti yang R-nya yang mana? Honor. Ya, honor karyawan dibayarkan. Berarti jawabannya kan pasti P maka R kan? Begitu ya. P maka R. Ada nggak tuh? Jika kegiatan telah dilaksanakan, honor karyawan dibayarkan. Ada nggak kayak gitu? Jika kegiatan telah dilaksanakan, honor karyawan dibayarkan. Ada nggak kalimatnya seperti itu? Sesuai dengan ini. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti harus pakai ekivalen ya. Rumusnya ada 2. Nah, rumus yang pertama ciri-cirinya ada ataunya. Kita lihat di sini. Dari opsi A sampai E ada nggak ataunya? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti harus pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu ditukar. Gitu ya, posisinya ditukar jadi R P cuman kasih negasi gitu. Berarti ini dibacanya apa? Jika apa? Kan negasi R. R-nya adalah honor karyawan dibayarkan. Berarti Jika apa? honor tidak ada. Oke, jika honor tidak dibayarkan, Iya. terus maka Tidak dilaksanakan. oke, kegiatan tidak dilaksanakan. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang E. Yang E atau yang D tadi? Yang E atau yang dodol? Dodol. Yang Dede. Kenapa? Ayo. Bedanya apa? Negatif P panah, negatif P. Hah? Negatif Q panah, negatif P. Negatif Q enggak ada, negatif R ya. Negatif R, panah negatif P. Negatif R, R-nya adalah tadi honor karyawan dibayarkan. Negasinya berarti apa? Honor karyawan Tidak dibayarkan. nah, tidak dibayarkan, bukan tidak ada ya. Gitu. Nah, hati-hati itu ya. Cuman gara-gara beda dikit doang ya. Tidak dibayarkan. Jadi harus sesuai dengan R-nya. Di sini dibayarkan berarti tinggal ditambahin tidak dibayarkan ya. Kegiatan belum dilaksanakan. Nah, ini benar ya, karena P-nya adalah kegiatan telah dilaksanakan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Begitu. Jadi jawabannya dodol. Oke ya. Nah, jadi rumusnya gitu ya. Rumusnya benar tadi. Jadi kalau misalkan P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Mungkin ini tadi ya maksudnya ya dari rumusnya. Oke. Kita lihat soal teksnya bagaimana ya. Nomor 36. Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf 3. Kita lihat dari paragraf 3 di sini, apakah ini pernyataan berkuantor atau ini adalah pernyataan sebab akibat. Begitu ya. Ya kita lihat aja dari opsinya.
opsinya ada jika maka di sini. Gitu ya, atau sebab akibat. Berarti adik-adik harus pakai silogisme kalau ada pernyataan sebab akibat. Beda dengan nomor 38. Kalau nomor 38 ada sebagian begini ya, atau beberapa misalkan. Nah, berarti nanti pakai pernyataan berkuantor. Paham ya? Nah, bedanya 35 dengan 36. Oke, nomor 36. Simpulan apa yang dapat ditarik paragraf 3? Kita lihat opsinya adalah sebab akibat. Berarti harus pakai silogisme nanti. Gitu ya. Jadi lihat dulu silogismenya. Apa namanya? Lihat dulu soalnya ya. Apa jawabannya? Opsinya dilihat dulu. Bentuknya apa? Gitu. Pernyataan berkuantor atau sebab akibat. Gitu ya. Oke, kita lihat paragraf 3. Karena kita udah tahu ini adalah sebab akibat, berarti harus dicari. Ciri-cirinya adalah yang ada jika maka. Kalau enggak ada jika maka harus dicari yang menyatakan sebab akibat. Begitu ya. Oke, coba yang mana kalimatnya? Yang menyatakan sebab akibat mulai dari mana? Nah, di sini harus jelinya kita. Makanya kita harus paham literasi ya. Literasi yang menyatakan sebab akibat begitu. Bagaimana? Yang semakin tinggi bukan Om, semakin tinggi pengetahuan. Semakin tinggi. Nanti dulu Om Jar cek dulu ya. Baca dulu. Semakin tinggi pengetahuan. Ini semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak tersebut. Sikap terhadap usia dini semakin negatif. Oke ya. Ini pernyataan sebab akibat. Ya. Betul. Berarti mana lagi? Kan ada 2 pernyataan. Ini baru pernyataan 1. Pernyataan yang berikutnya yang mana? Ketika seorang Oke, ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan dini, keputusan mereka untuk melakukan pernikahan dini dapat dicegah. Begitu. Paham ya? Nah, ini adalah sebab akibat. Semakin tinggi perempuan tentang dampak tersebut, artinya dampak pernikahan usia dini ya, sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif. Gitu. Ini adalah ada sebab akibatnya. Oke, ini ada kalimat yang sama ketika perempuan memiliki sikap negatif. Nah, ini kan berarti ki-nya ya. Nah, ki-nya bisa kita hapus begitu. Ini adalah Q, kita bisa hapus. Nah, baru ini adalah R-nya nih. Berarti kesimpulannya apa? semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak tersebut, maka Iya. keputusan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut dapat dicegah. Iya, betul ya. Nah, udah tinggal dicocokin aja di opsinya. Mana opsinya begitu ya. Jadi yang mana tuh? Yang sesuai dengan kalimat yang tadi. Yang C, Om. Oke, betul yang C ya. Paham ya? Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita paham silogisme, walaupun bentuknya teks enggak ada masalah. Oke. Kita lihat nomor 39 ya. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? Nah, ini juga sama, merupakan sebab akibat ya. Oke, kita lihat paragraf 3-nya. Nah, di sini adik-adik baca paragraf 3 dari sini sampai sini. Mana yang merupakan pernyataan sebab akibat kalau enggak ada jika maka. Kalau ada jika maka kan enak ya.
Tapi kalau nggak ada, harus dicari yang pernyataan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat begitu. Oke, ketemu nggak? Oke, dapat? Yang mana? Yang merupakan pernyataan sebab akibat. Untuk memenuhi, Om. Untuk memenuhi. Untuk nanti Salah satu penyebab berkurangnya industri batik. salah satu. Oke, nanti dulu Penyebab. yang untuk memenuhi. Yang ini yakin sebab akibat. Satu lagi Om, jika bahan baku tekstil sulit diperoleh. Jika yang ini. Jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Oke, ini juga apa namanya? Sebab akibat ya. Oke, ada banyak berarti sebab akibatnya. Jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Ada lagi nggak selain ini? Nanti kan kita harus nyocokin dengan teksnya ya. Ada nggak yang berhubungan dengan ini di teksnya? Jika bahan baku sulit diperoleh, pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Nah, di sini nggak ada ya, nggak ngomongin jumlah produksi ya. Nah, berarti ini nggak kepake gitu. Berarti ada harus nyari yang lain. Apalagi? Nah, ini juga dari sini ya. Ini juga menyatakan pernyataan sebab akibat. Cuman sebab akibatnya adalah di sini. Pengusaha batik mengimpornya sehingga biaya produksi, nah ada kata sehingga ya. Jadi biaya produksi meningkat. Jadi di sini ya. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan bahan baku selama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimpornya sehingga biaya produksi meningkat ya. Jadi karena impor gitu ya. Karena impor akibatnya biaya produksi meningkat. Nah, kita lihat di sini ada kalimat yang sama yaitu apa? Di sini peningkatan biaya produksi gitu kan sama dengan ini kan? Nah, ini adalah Q-nya gitu ya. Ini adalah Q, ini adalah P, pengusaha batik. Nah, ini adalah R-nya, berdampak pada peningkatan harga jual. Ini adalah R-nya. Kenapa harga jualnya meningkat? Ya, karena biaya produksinya meningkat. Begitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Berarti pengusaha batik mengimpor. Jika pengusaha batik mengimpor, maka terjadi peningkatan harga jual begitu ya. Nah, tinggal dicari ada nggak kalimat yang seperti itu? Yang mana? Oke ya, yang mana jawabannya? C. Yang C. Yakin? A. Yang A, pengusaha melakukan impor bahan baku apabila, hati-hati kata-kata apabila itu sebab atau akibat? Sebab. Sebab, ya. Sedangkan di sini yang sebabnya apa? Kalau ada ini, yang sebabnya yang mana? Yang P atau yang R? Kan Yang sebab B enggak.
Gimana? P. Yang P apa yang R kalau sebab? Ini kan jika P maka R gitu ya. Jadi ini adalah sebab ya. Ini adalah akibat. Begitu. Jadi jawabannya mana yang paling tepat? Nah, tadi di sini ada apabila. Nah, itu juga nanti sebagai petunjuk adik-adik ini ya, menyatakan sebab akibat ya. Ada kata apabila, ada kata sehingga gitu ya. Kalau sehingga itu akibat ya. Kalau ada kata sehingga itu jadi akibat. Nah, itu adalah kata-kata kunci yang ada harus kuasain. Sehingga nanti ketika ngerjain soal dalam bentuk teks, itu ada bisa langsung jawab dengan cepat begitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Yang bebek ya. Yang bebek, harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Gitu. Karena kan tadi P-nya adalah pengusaha batik mengimpor begitu. R-nya adalah peningkatan harga jual. Jadi sini sesuai ya. Jadi harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Begitu. Jadi artinya ini jika kalau ditulis yang sesuai kalimatnya ya, jika pengusaha melakukan impor bahan baku, maka harga jual semakin mahal atau semakin meningkat. Begitu. Oke ya. Oke. Ya. Jadi apabila itu dipakai kalau P sama Q-nya ditukar. P sama R. Bukan ditukar ya. Jadi mana yang pernyataan sebagai sebab, mana yang pernyataan sebagai akibat begitu. Nah, karena ini apabila ya, ini bisa di depan bisa di belakang nulisnya. Jadi cuma ciri-ciri sebagai sebab itu adalah yang mana begitu. Paham ya? Sebagai sebab itu digandeng dengan apabila. Sedangkan kalau ini adalah berarti nulisnya adalah ini adalah R maka P. Kenapa? Karena apabila harga jual, apabila itu menyatakan sebab, berarti ini sebabnya. Begitu. Ini sebagai akibat. Sedangkan yang aslinya adalah begini kan? P maka R. Jadi si P adalah sebagai sebab. P-nya apa? Kita baca ini P-nya nih. Nih ya, ini P-nya nih. Begitu ya. Lihat P-nya. Om Jar bersihin lagi yang P-nya. Nah, sini P-nya nih. Pengusaha batik mengimpor. Paham ya? Jadi sebagai sebabnya ini adalah si P. Berarti mana yang sebagai sebab pengusaha mengimpor begitu. Kalau nulis sih bisa di depan, bisa di belakang, nggak ada masalah kalau nulis ya. Oke, pengusaha batik mengimpor itu adalah P. Kita lihat di sini. Apabila harga jual mahal, ini adalah R. Apabila pengusaha melakukan impor bahan baku, nah ini adalah P begitu ya. Jelas ya? Jadi kalau yang A itu bentuknya seperti ini, sedangkan kalau yang B itu adalah bentuknya P maka R. Kalau yang B. Oke, gimana? Jadi kalau nulis bisa seperti ini, nulisnya ya. Apabila pengusaha melakukan impor bahan baku, maka harga jual semakin mahal. Begitu kalau ditukar, kalau misalkan apa namanya penulisannya sesuai dengan bentuk seperti ini. Cuman kadang gitu ya, kadang di soal atau di opsi dibalik, tapi adik-adik harus tahu mana yang sebagai sebab, mana yang sebagai akibat, begitu. Ciri-ciri yang sebagai sebab itu adalah ada kata apabila atau ada kata jika begitu. Paham ya? Itu adalah sebagai sebab. Nah, sebagai akibat itu apabila ada kata maka.
Ya, ada kata maka itu adalah sebagai akibat. Oke ya, atau sehingga gitu ya. Kalau sehingga itu adalah sebagai akibat. Paham? Tapi kalau penulisan bisa ditukar-tukar. Nah, jadi yang ini bukan berarti gitu ya, bukan berarti oh ini P-nya di depan. Kita lihat ya. Oh ini P-nya di depan Om, ini R. Nah, bukan begitu. Hati-hati ya. Bukan karena ininya di depan, terus ininya di belakang. Bukan. Taunya dari mana? Ini. Tuh ya. Apabila O berarti ini yang di depan. R maka P. Begitu. Paham sini? Ini kalau nulis sesuai dengan rumus. Penulisan rumusnya. Jadi kalau teks bisa nulisnya di belakang, bisa nulisnya di depan, gitu ya. Kalau misalkan dalam bentuk teks, paham nggak? Biar nggak bingung penulisannya. Om izin bertanya. Ya, Jadi kalau untuk mengerjakan soalnya berarti harus apa rumus silogisme dan dua rumus ekivalen ini? oh iya harus hafal. Kalau langsung Wajib. aja enggak, Om? Hah? Kalau ada yang soalnya langsung aja dijawab nggak perlu pakai rumus. Ya bisa aja, cuman kan nanti kita harus hati-hati kalau misalkan dibulak-balik kayak gini kan nantinya kalau kita nggak berpatokan sama rumus bisa salah begitu. Nah ini kan kita lihat sini, rumusnya adalah begini, paham ya? Tuh hasilnya kan sesuai dengan rumus, jika P maka R. Nah di penulisan ya. Nah, adik-adik nulis begini, jawabannya A, padahal salah, ya kan? Taunya dari mana? Ini, jika R, maka P. Jadi kalau rumus adalah begini, yang A itu. Jadi harus hafal rumusnya, karena nanti di soal itu ya. Nah, kalau ini, itu masih gampang. Kenapa? Karena enggak ada ekivalen. Nah, kita lihat di sini ya, silogisme tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari tahun 2012 itu masih gampang. Cuman kayak begini doang, gitu ya. Lihat 2012 masih gampang, 2013 juga masih gampang. Ya, masih pakai rumus begini hasilnya. Tapi mulai dari tahun 2016 ini udah pakai negasi. 2017 ini masih gampang ya, tapi lihat di sini nomor 32-nya tuh ya. Nomor 33 kita lihat ini makin sulit. Jadi kalau kita nggak hafal rumusnya, nggak bisa jawab ini. Begitu. Paham ya? Nah, ini kita nggak bisa jawab ini kalau misalkan kita nggak hafal rumus. Jadi hafal rumus wajib. Nah, apalagi nanti dalam bentuk literasi. Ini literasinya masih mudah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau maksud mudahnya bagaimana? Karena di sini masih belum pakai ekivalen. Gitu ya. Atau premisnya cuma ada 2. Sedangkan di tahun 2018 di sini premisnya adalah di sini ada 3 nih premisnya ya. 1, oke dari sini ya. Ini perhatikan ini premisnya 1. Ini premis 1. Premis 2, tuh jika lagi ya. Premis 3, ia tidak mengajak adik atau temannya. Nah, di sini ada kata atau. Harus hafal rumus ekivalen. Di sini ada 3 premis. Nah, kita kalau nggak pakai rumus, nggak akan bisa jawab ini. Begitu. Kalau 2 premis mungkin masih bisa ya. Oke, Om. Ya, cuman nanti kalau misalkan hasilnya seperti ini, mungkin nggak pakai rumus nggak ada masalah. Om nggak perlu pakai rumus, kalau ini bisa langsung iya.
Nah, cuman khawatir begitu, khawatir aja nih soalnya yang kayak begini. Gitu ya. Nanti kan kalau soal itu bukan makin sulit. Gitu ya. Nah, khawatir nanti soalnya udah teks sulit gitu ya, terus dipakai negasi gitu ya atau dicari ekivalennya. Nah, itu ya yang paling itu. Jadi makanya kita harus hafal rumusnya. Itu wajib ya. Kecuali kalau cuman sampai sini doang gitu. Cuman kan kita nggak tahu di SNBT apakah nanti jawabannya adalah dalam bentuk ekivalen atau tidak. Khawatir makin sulit seperti tadi begitu. Kalau tadi kan yang soal-soal sebelum tadi itu sebelum UTBK ya. Jadi ini yang tahun 2012 sampai 2018 ini sebelum UTBK. Soalnya to the point tanpa ada teks. Ya, kita lihat kalau di sini soalnya to the point tanpa ada teks. Nah, 2019 ini udah pakai teks, enggak to the point. Nah, berarti di 2023 berarti itu adalah literasi, bentuknya teks juga. Cuman kita nggak tahu apakah hasilnya nanti berupa P maka R, premisnya cuma 1, apa premisnya cuma 2, atau ada 3, gitu. Atau yang ditanya adalah nanti ininya ya, yang ditanya adalah ekivalennya begitu. Nah itu kalau misalkan soalnya makin sulit. Oke, ada lagi pertanyaan? Nomor 40 kalau misalkan nggak ada. Kita lihat nomor 40. Oke, yang ini tadi jawabannya bebek ya. Nomor 40. Nah, apa bedanya? Gitu ya. Bedanya di sini kesimpulannya udah ada. Cuman kita di sini benar, salah atau apa nih gitu ya. Kita lihat. Konstitusi merupakan peraturan tertulis atau tidak tertulis. Oke, kita pahami ini ya. Konstitusi adalah tertulis atau tidak tertulis. Yang menggambarkan sistem ketatanegaraan yang biasanya berisi aturan untuk menjalankan pemerintahan. Oke. Setiap negara, nah ini ada kata setiap ya. Artinya ini adalah pernyataan berkuantor. Setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam hal konstitusi. Oke, jadi setiap negara ada perbedaan dan persamaan dalam hal konstitusi. Konstitusi itu adalah peraturan tertulis atau tidak tertulis. Oke ya. Kita lihat ada kata sebagian. Sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Artinya pas sebagian lagi memiliki konstitusi kan begitu ya. Jadi kalau ada sebagian negara tidak memiliki konstitusi, berarti ada sebagian lagi yang memiliki konstitusi. Oke. Nah kesimpulannya adalah benar nggak nih? Suatu negara yang menjalankan pemerintahan pasti memiliki konstitusi tertulis. Benar nggak? Gitu ya. Jadi kesimpulannya benar enggak tuh? Ayo, benar enggak? Salah C. ya. Yang C. Yang bikin salah yang mana? Sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Oke, tapi kalau sebagiannya tidak memiliki, sebagiannya memiliki juga. Bukan ini yang membuat salahnya ya. Sebagian negara memiliki juga ya, memiliki konstitusi. Kecuali kalau pernyataannya semua negara tidak memiliki konstitusi. Berarti nggak mungkin yang ini. Begitu. Paham ya? Tapi kalau sebagian, berarti artinya sebagian lagi punya. Nah, sekarang yang bikin salah yang mananya? Di kesimpulan ini. Yang bikin salah yang apa? Pasti bukan Om. Oke, ya ada kata pasti. Pasti memiliki konstitusi, padahal
Di sini sebagian negara tidak memiliki konstitusi ya. Padahal kata pasti. Jadi artinya apa? Kalau nggak ada kata pasti bisa benar ya, begitu. Jadi kalau kata pasti mungkin benar begitu ya. Kalau nggak ada kata pasti. Nah ini bedanya dengan pasti benar. Nah itu jadi yang pasti benar dengan mungkin benar. Nah itu yang jadi harus ada jeli nanti dalam mengambil kesimpulan. Begitu ya. Nah itu bedanya. Jadi kalau dulu kita nyari kesimpulannya sendiri, cari di opsi A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau sekarang kesimpulannya udah ada, cuman kita menyimpulkan mana nih yang benar. Begitu ya. Atau simpulan mungkin salah begitu ya, bisa jadi. Nah, kalau misalkan nggak ada kata pasti, ini simpulan mungkin benar ya. Suatu negara yang menjalankan pemerintahan memiliki konstitusi yang tertulis. Nah, ini mungkin benar. Karena apa? Mungkin juga gitu kan ada pemerintahan yang memiliki konstitusi yang tidak tertulis begitu ya. Artinya kalau misalkan mungkin benar itu kalau ada kemungkinan yang lain. Oke, tapi kalau misalkan seperti ini udah pasti salah ya kalau ada kata pasti. Karena apa? Ada kemungkinan tidak tertulis kok begitu ya. Jadi ini pasti salah. Oke, paham? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke ya. Nah, jadi kita bisa menjawab opsi A sampai E kalau apa? Kalau kita paham pernyataan berkuantor dengan silogisme. Oke ya. Jadi rumusnya harus hafal, rumusnya dikit kok ya. Di sini rumusnya dikit. Nah, di sini ada harus apa namanya? Di silogisme ya. Teksnya hilang. Nah, ini silogisme. Rumusnya begitu. PQ, QR, PR. Kalau nggak ada PR gitu ya, maka cari ekivalen. Nah, ekivalen rumusnya 2 ini. Harus ya. Ingat posisinya kalau penulisan bisa dibulak-balik, tapi rumusnya tetap ya. Kalau rumus nggak bisa dibulak-balik. Kalau rumusnya PQ, maka tetap harus PQ gitu ya. Cuman kalau di teksnya bisa Q dulu terus P. Ciri-cirinya adalah ini ya, ciri-cirinya penulisan jika makanya. Jadi yang di P ini adalah ada kata jika gitu. Atau ada kata apabila. Apabila kan sama ada dengan jika ya. Apabila jika. Kalau di Q ciri-cirinya adalah ada kata maka atau sehingga begitu ya. Oke ya, paham ya? Jadi nanti dalam penulisan kayak misalkan ini bisa aja penulisannya adalah saya lulus FKUI jika saya rajin belajar. Begitu penulisannya bisa ya. Jadi penulisannya bisa begini. Saya lulus FKUI jika saya jika saya rajin belajar. Nah, jadi kayak gitu ya. Tapi bukan berarti ini adalah R maka P, bukan. Begitu ya. Tapi ini adalah, nah ini ada jikanya, berarti ini adalah P. Berarti kalau nulisnya rumusnya P maka R. Ini adalah R, begitu ya. Kalau penulisan bisa dibulak-balik. Yang penting adalah ciri-cirinya di jikanya. Berarti ini adalah si P-nya, begitu ya. Oke. Nah, itu jadi jangan sampai keliru ketika penulisannya dibalik. Tapi kalau rumus tetap harus di depan. Yang ada jikanya, yang ada sehingga, bukan sehingga ya. Tadi apa? Apabila ya. Ada kata apabila, gitu jika itu berarti kalau rumus nulisnya di depan. Kalau penulisan bisa dibulak-balik. Oke, itu aja.
untuk timbel kali ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Atau ada yang masih bingung? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin sampai sini aja pertemuan kali ini. Sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses semuanya ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Om. Ya.